Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prastia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar, Pak Arif mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Mbak Indira, ada ya? Ada, Pak. Mbak Cinta, Ada. Mas Pasa, Ada. Mbak Nova. Ada. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Arif minta tolong Mbak Indira untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan Mbak Indira. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Indira sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, Pak Arif akan selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar apakah ini, anak-anak? Pemukiman penduduk di perkotaan. Kemudian gambar kedua. Pemukiman penduduk. Di pegunungan. Kira-kira perbedaan antara gambar yang tadi, yang pertama dengan yang kedua apa? Gambar satu, rumah penduduk sangat banyak. Gambar kedua, rumah penduduk hanya sedikit, Pak. Iya, betul sekali, Mbak Sakila. Jadi gambar pertama, rumah penduduk itu sangat banyak. Kemudian gambar kedua, rumah penduduknya sangat sedikit. Itu artinya antara jumlah penduduk di kota dengan di pegunungan itu berbeda. Begitu halnya juga kondisi pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana kondisi kepadatan penduduk setiap pulau itu berbeda. Sebelum kita masuk pembelajaran, Pak Arif akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar peta yang ditampilkan melalui PowerPoint, kalian dapat menganalisis kepadatan penduduk pulau-pulau di Indonesia dengan tepat. Nah, sekarang kalian perhatikan peta yang ada di layar HP kalian masing-masing. Di peta itu ada beberapa warna di setiap pulau-pulaunya maupun di setiap provinsinya. Nah, warna tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Mulai dari warna hijau, itu artinya provinsi atau pulau yang warnanya hijau itu kepadatan penduduknya kurang dari 10 km persegi. Kemudian yang warna kuning, kepadatan penduduknya 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Kira-kira pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia setelah melihat tadi? Pulau Jawa. Kita lihat jawabannya apakah benar? Iya, betul. Jadi pulau yang paling padat Pulau Jawa. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau Papua. Pulau Papua. Kita lihat jawabannya. Iya, Pulau Papua. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? 50 50 sampai 100 orang per kilometer. persegi.
Selain wilayahnya yang sangat luas dan berupa kepulauan, di Indonesia juga terdapat keberagaman penduduk. Salah satunya adalah keberagaman suku. Sekarang mari kita belajar untuk mengenal suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nanti Pak Arif akan menampilkan gambar, kalian jawab suku tersebut berasal dari pulau mana. Yang pertama, Pulau Jawa. Pulau Jawa. iya, Pulau Jawa, betul sekali. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Suku yang ada di Pulau Kalimantan apa saja? 1. Suku Dayak, 2. Suku Punan, 3. Suku Kutai, 4. Suku Ngaju, 5. Suku Lawangan. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Cinta. Kemudian, gambar selanjutnya, berasal dari manakah suku tersebut? Pulau Sulawesi. Coba sebutkan suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi. Suku pertama, suku Bugis, suku Toraja, suku Buton, suku Minahasa. Suku Lanan yang terakhir ya. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Meskipun beragam, namun kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang harus dijaga. Nah, sekarang mari kita baca bacaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kemudian kita akan menentukan kalimat utamanya dan menemukan ide pokok setiap paragraf. Pak Arif minta tolong untuk dibacakan. Mbak Indira, silakan dibacakan bacaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan yang menghasilkan umat agama lain. Iya, terima kasih Mbak Indira sudah membacakan dengan sangat lancar sekali, luar biasa. Kemudian selanjutnya Pak Arif minta tolong, silakan Mbak Leli dibacakan. Kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Terima kasih Mbak Laili, lancar juga membacanya ya. Selanjutnya saya dibacakan Mas Pasa. Adapun kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke Mas Pasa, terima kasih. Mas Pasa juga sangat lancar sekali membacanya. Setelah kalian membaca bacaan tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia, sekarang kita akan menentukan kalimat utama dan juga ide pokoknya. Nah, kalimat utama itu kalian nanti bisa mencari di dalam setiap paragraf. Bisa terletak di awal, di tengah, maupun di akhir. Kira-kira dalam paragraf 1, kalimat utamanya terletak di mana? Kalimat pertama. Terletak pada kalimat Pada kalimat pertama, betul sekali. Coba dibacakan Mbak Indira, ide pokoknya apa? Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, sekarang mari kita belajar untuk mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pak Arif minta tolong Nova untuk dibacakan nilai-nilai luhur sila pertama. keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, silakan Mas Randy dibacakan nilai luhur sila ketiga, Persatuan Indonesia. Gotong royong kerja kelompok mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan di daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah yang pertama. Memilih teman
hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Menyontek. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. 1. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. 1. Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. 2. Melarang orang lain melakukan beribadah sesuai dengan agamanya. Setelah ini, Pak Arief akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya Mas Pasha, itu ada Mas Pasha, Mas Anggi, Mbak Nova, kemudian Mbak Laili. Kemudian kelompok kedua, Mbak Indira, Mas Randy, Mas Alvin, Hafiz. Nanti kalian menuliskan di buku kalian masing-masing nama suku yang ada di Indonesia. Kemudian kalian ini, misalnya Pulau Sumatera, suku-sukunya apa saja. Setelah itu kemudian kalian tentukan kalimat utamanya. Setelah itu temukan ide pokok yang ada di dalam paragrafnya. Yang ketiga, nanti kalian membuat bagan tentang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, Pak Arief, beri waktu kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Silahkan kalian bisa menggunakan WA, Japri ke teman-teman satu kelompoknya. Setelah kalian nanti selesai berdiskusi, menuliskan hasilnya, silahkan kalian kirimkan ke Google Form yang sudah Pak Arief kirimkan di grup WA. Nanti perwakilan dari kelompok kalian masing-masing membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Ini sudah ada yang mengirimkan di Google Form. Mas Pasha, silakan bacakan hasil diskusi kelompokmu. 1. Pulau Sumatera, suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, suku Kubu. 2. Pulau Kalimantan, suku Dayak, suku Punan, suku Kuntai, suku Ngaju, suku Lawangan, Pulau Sulawesi, suku Bugis, suku Toraja, suku Buton, suku Minahasa, suku Lanan. Paragraf pertama, kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Ide pokok kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Paragraf ketiga, kalimat utama terletak kalimat pertama. Kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Sekolah memilih teman yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Mencontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera. 6. Mengejek teman. Teman-teman yang lain silahkan berikan tepuk tangan untuk ketiga teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Setelah ini Pak Arief akan mengirimkan link soal evaluasi di Google Form. Nanti silahkan kalian kerjakan soal evaluasi. Ini linknya nanti Pak Arief kirimkan ke grup WA untuk kalian kerjakan. Apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama tadi, kepadatan penduduk di pulau-pulau di Indonesia. Kemudian tadi ada gambar orang itu, apa itu? Belajar tentang apa kalian? Suku-suku. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau di Pulau Jawa, coba sukunya apa saja tadi? Suku Jawa. Ada suku apa saja di Pulau Jawa? Suku Sunda, suku Tengger, suku Madura. Iya, ada suku Jawa, suku Betawi, suku Tengger, serta suku Madura. Nah, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai? Suku-suku bangsa tadi ya, gambarnya sangat menarik ya. Dari gambar-gambar tadi yang paling menarik gambar yang mana? Suku Jawa. Mana tadi? Suku Jawa, iya. Kemudian apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Sudah paham semua ya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, iya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang macam-macam gerak otot. Untuk itu, persiapkan buku kalian. Kemarin sudah ada bukunya ya. Nanti kalian bisa belajar terlebih dahulu. Sebelum Pak Arief tutup, Pak Arief minta tolong untuk dipimpin berdoa. Mas Hafiz, silahkan
pimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pada pembelajaran pagi hari ini ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Kemudian Pak Arif juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.